Kembali lagi dengan saya Saskia Refatunisa di channel YouTube aku Saskia Refatunisa edisi My Diary. Oke, kali ini saya akan menceritakan pengalaman masa-masa aku di sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama aku adalah sekolah SMP Islam Cika Harapan. Saya melihat profilnya bagus banget. Saya pertama kali menjejakkan kaki di SMP ini sejak tahun 2010 bulan Juli, yaitu umurku masih 12 tahun. Dan alhamdulillah saya mendapatkan banyak teman-teman reuni yang kemarin saya sebutkan tadi di video sebelumnya ya. Itu saya memiliki pengalaman banyak banget sejak pelajaran aku lulus dari sekolah dasar menuju ke sekolah menengah pertama. Sekarang sekolah menengah pertamaku yang di SMP itu sekarang sudah memiliki beberapa klub ya, dan juga ekstrakurikuler. Tapi fase saya ngomongin dulu, sekarang pindah konseling, pindah ke ruangan bawah yang ada yang tadinya awal di lantai atas. Yang di sebelahnya itu ada beberapa, memang meskipun kecil tapi dulu itu merupakan sekolah yang memori aku. Yang paling aku kenang itu adalah guru Bu Yuni alias Yuni Maningsi, yang kebetulan udah 5 tahun berlalu sejak dia meninggal ya. Semoga arwah Ibu Yuni diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Udah 5 tahun berlalu. Itu adalah guru saya satu-satunya yang paling dekat sama saya, yang mengajarkan aku tentang saya. Saya pernah memiliki pengalaman banget sejak saya pulang dari sekolah. Saya selalu mengantarkan anaknya yang juga sekolah di sekolah lama aku di SMP Harapan, namanya Naila. Naila itu adalah anak guru aku yang bertanya, kenapa sih kakak ke SD terus? Karena aku jawab, ini karena aku tuh sering membantu ibu, karena aku memiliki kewajiban membantu seorang guru ya Bu Yuni, karena aku tidak mau jasa ibu tuh tidak tertolong, karena ibu sekarang kan harus disibukkan dengan Ibu Yuni itu harus disibukkan dengan sebagai seorang guru ya, yang mengajar aku, terutama pelajaran aku bahasa Inggris. Dan ketika dia meninggal, Naila sekarang sudah semakin remaja ya, sekarang udah masuk ke jenjang yang lebih baik lagi. Yang aku berharap suatu hari nanti kelak Naila akan menjadi penerus yang ibunya menjadi seorang guru ya di SMP atau di sekolah pendidikan yang lain. Dan saya nggak pernah kebetulan banget, saya nggak pernah ketemu dia lagi karena aku menilai sikap Naila itu tuh adalah anaknya Bu Yun itu sudah semakin besar ya, karena dia memang sudah membanggakan ibunya ya walaupun dia meninggal. Ya memang karena anak itu harus membanggakan orang tua, walaupun yang masih hidup, aku sudah meninggal. Oke. Pengalaman aku waktu yang lain adalah saya mendatang ke ruang konseling, yaitu ditemani oleh Bu Desi Novianti yang dia merupakan guru BK. Saya pertama kali mengenal internet itu, walaupun hanya sedikit terbatas ya, karena memang waktu itu PC laptop di rumah saya itu belum ada internet ya, belum ada wifi. Tapi alhamdulillah sekarang saya udah punya ya. Saya baru pertama kali perkenalkan oleh Bu Desi ya, sebagai salah satu cara biar aku bisa merasa stres dan menjadi kebiasaanku sampai sekarang. Oke. Saya juga pernah pertama kali memperkenalkan sebuah novel karya Asma Nadia yang pengalaman aku membaca, yaitu Serenade Biru Dinda ya, yang merupakan bagi karya dari Asma Nadia. Oh ya, sekilas mengenai Asma Nadia, dia itu adalah seorang penulis novel legendaris ya, yang memiliki seorang putri yang juga seorang penulis yang kebetulan menikah, namanya Putri Salsa. Asma Nadia ini sengaja punya banyak pengalaman ketika novel yang dibuatnya itu dijadikan sebuah layar kaca televisi ya, seperti SCTV yang judulnya ada seperti buku harian seorang istri, catatan harian seorang istri, Jilbab in Love, dan pokoknya semua yang karya dari Hasmana itu hanya seringkali ditayangkan televisi sebagai untuk inspirasi. Oke. Sebenarnya gini, pengalaman dari SMP itu saya pernah mengikuti beberapa ekskul seperti ekskul bahasa Inggris, tata boga, dan juga fotografi. Fotografi itu saya masuk penyuka itu karena memiliki mengabadikan foto-foto ya, karena Senin sampai Jumat aku fokus di media pelajaran yang berkaitan SMP. Oh ya, sejak aku SMP tuh pelajarannya sama aja seperti SD, cuman kali ini lebih rumit ya, karena ada tambahan-tambahan seperti ada kimianya, ada fisika, ada biologi, walaupun masih IPA. Kemudian yang IPS itu ada gabung jadi 4, seperti geografi, sejarah, terus ada ekonomi ya. Itu pada waktu itu tuh sosiologi, geografi, sejarah, dan ekonomi ya. Itu waktu itu saya pernah diajarkan pertama kali oleh sebuah nonton ya. Saya memiliki pengalaman banget waktu SMP ini, saya masuk pelajaran bahasa Indonesia. Saya pertama kali menonton film Indonesia itu di sekolah dengan lewat film Di Bawah Lindungan Ka'bah. Filmnya bagus banget, saya sampai secepatnya menghafal bahasa Indonesia ya, walaupun itu hanya tugas sekolah, tapi mengalami sedikit gangguan karena memang lagi rusak ya CD itu. Dan saya juga pertama kali nonton Legenda Bumi Merah Putih versi animasinya juga dari bagian dari pelajaran bahasa Indonesia juga. Dan ini juga termasuk pengalaman saya waktu saya masih SMP. Oh ya, sejak SMP
Saya itu pernah banget pernah melakukan kesalahan karena ketika bunda saya jemput pulang, akhirnya bunda marah kenapa aku bisa lama, akhirnya aku dihukum ya, masa probationnya cuma sehari, tapi mudah-mudahan insya Allah bulan depan 1 bulan sehari saya akan bisa masa probationnya. Yang sekarang ini peraturan menggunakan laptop 2 jam yang akan berubah jadi 3 jam pada tanggal 10 Mei, atau tanggal 17 Mei nya udah resmi bebas ya dari menggunakan membebas kuota menggunakan laptop ya. Oke, pengalaman dari SMP itu saya sering kali mengikuti kegiatan rohis ya. Rohis ada pesantren Kial itu di sebuah pesantren di dekat jalan yang menuju ke Bogor ya, yaitu Darul Mutakir. Itu saya pernah ke sana 2 kali. Yang pertama pada saat aku masih kelas 8 dan kelas 7, dan terakhir kelas 7. Oke. Jadi pengalaman dari sebenarnya tuh bertujuan banget karena memang perjalanan dari itu tuh kan lama ya. Saya terpaksa menginap di pesantren untuk pertama kali, walaupun saya suka banget kan ini mengandung pada diajak acara lomba seperti lomba makan bersama, lomba apapun, terus makan buka puasa bersama ya. Kebetulan banget nih saya lagi udah persiapan untuk menyambut bulan Ramadan ya. Jalan itu pada tanggal 13 Mei seperti saya udah ngomongin tadi. Oke. Nah sekarang kalau pengalaman yang lain selain SD SMP itu saya pernah study tour ke Bandung ya, menginap cuman sampai 3 hari karena memang harus berpindah-pindah hotel ya. Salah, bukan, jadi saya itu pernah ke Bumi Mandara Center ya, sama menginap sama sehari ya. Itu saya dari perjalanan menuju ke, pada waktu itu kan jalan yang menuju ke Sukabumi itu belum ada jalan tol ya, yang di dekat setelah tol Ciawi Jagorawi itu. Saya pertama Bumi Center itu bagus banget walaupun kecil, tapi rumahnya udah kayak campfire gitu. Saya seperti nyanyikan lagu, terus ada pernah mengunjungi sekolah-sekolah lama ya, seperti waktu saya pernah kembali ke Sukabumi sejak 2 tahun yang lalu sama, tapi kali ini sama dengan keluarga ayah saya. Bukan, teman-teman ayah saya itu mengunjungi Masjid Darul Baitur Rahman tuh, yang kata tuh jauh banget, ada karena memang terletak di desa. Jadi alhamdulillah memori itu saya tidak pernah saya lupakan. Ketika Mandiri Center itu saya pernah pengalamannya di tahun 2011 ya. Nah itu tuh saya dipaksa pulang sendiri karena orang tuaku kebetulan banget juga pada saat aku lagi pergi, saya lagi ke itu ya, ke ikut pesantren kilat sudah selesai, akhirnya pulang ke Bogor, lebih tepat di rumah oma. Dan itu karena dia menunggu aku tuh untuk datang langsung ke Bogor ya. Oke, sekarang kita pengalaman, karena ini masih di Sukabumi. Sebenarnya di ujung tahun 2011 yang lalu tuh, teman pengalaman saya di SMP tuh saya melakukan study tour ke pabrik Amerta Indo Otsuka, itu tepat di mana produksi Pocari Sweat ya, minuman khas Ion yang asalnya dari Jepang ya, tepatnya di Tokushima lewat Otsuka Pharmaceutical. Saya pertama melihat proses bagaimana Pocari Sweat itu bisa menjadi minuman ya, walaupun sebenarnya saya tidak diperbolehkan minum Pocari Sweat karena mengandung gula. Disediakan itu saya pernah mengikuti edukatif juga di ruangan khusus ya, yaitu learning center room ya. Saya memberikan pertanyaan, kenapa para atlet SEA Games 2011, oh ini zaman itu kan SEA Games 2011 kan masih ada ya, walaupun ini kan sekarang tahun 2021, aku nggak tahu SEA Games-nya sekarang di mana. Aku tanyakan, apakah seorang atlet itu bisa meminum ion Pocari Sweat itu bisa meningkatkan tubuh mereka saat mereka melakukan olahraga? Nah itu tuh. Nah saya juga pertama kali melihat video-video bagaimana proses Pocari Sweat, terus perjalanan sejarah Pocari Sweat dari awal awal tahun 1973 itu saya masih punya tuh videonya sebagai salah satu memori ya. Memori saya bagaimana Pocari Sweat itu dibuat ya. Pada awal peredarannya yang berawalnya dari gagal karena rasanya tidak enak sampai akhirnya bisa jadi populer ya. Nah Tokushima Jepang ini sebenarnya juga merencanakan sejak 10 tahun terakhir ya, sejak adikku kan waktu itu kan masih SD ya, tapi akhirnya ketika pelajaran Jepangnya itulah yang membuat Siva tuh nantinya akan kelak berkuliah di sana. Dan aku harapin juga si Siva akan kuliah di Jepang, sama berkuliah di Jepang dia akan terus berdatang ke Pharmaceutical Otsuka ya untuk proses Pocari Sweat yang asli ya. Dan bagaimana sih bisa sampai ke Indonesia? Nah ini nih, itu salah satu pengalaman waktu saya masih SMP. Nah selain itu pengalaman yang lain sejak dari SMP adalah sejak ketika pesta akhir tahun saya mendapatkan penghargaan sebagai siswa dengan baca buku terbanyak. Akhirnya karena aku sering kali ke perpustakaan, aku baca beberapa banyak buku ya. Salah satu buku yang saya ingat tuh buku pelajaran ada buku Komplek Toko Dunia ya. Itu masih suka banget walaupun harus nggak semua ya sih. Oke, aku sudah mendalami ilmu Toko Dunia tuh sejak aku masih SD ya sampai sekarang ya. Oke,
Terus pengalaman yang lain itu waktu SMP itu saya pernah, kenapa saya sama ada seperti SD saya sering dibully karena dengan kakak kelas, karena kakak kelas tuh merasa saya iri tuh berbeda dengan anak dikatain jelek terus, tapi alhamdulillah saya akhirnya dinyatakan bebas ya. Terus kemudian ada lagi nih pengalaman dari SMP yang lain tuh lagi masuk ke pramuka. Ini saya mengikuti senam pramuka lagi setelah sejak 8 tahun yang lalu ya, waktu teman-teman terkapuri akhirnya kembali diperagakan dalam kegiatan pramuka. Nah itu tuh sebenarnya ini senam pramuka ini sampai sekarang masih punya walaupun teman-teman pada suka. Oke, masih kegiatan pramuka, saya ini pertama kali sekali mengikuti kegiatan perkemahan persami yang di Cibubur. Itu saya memang pengalamannya suka banget, tapi walaupun harus repot banget nih karena kan aku harus bawa banyak barang-barang karena makanannya terbatas, karena makanan sejauh itu yang ada yang tidak diperbolehkan khusus untuk aku. Oke, jadi ini beberapa pengalaman waktu saya masih SMP ya. Terus di penghujung saat aku wisuda dari SMP, saya kegiatan pelajaran masih sama aja walaupun uh, sekarang kan saya pernah mengikuti talent club ya, itu English Club dan Multimedia Club, karena kalau English Club saya bisa belajar bahasa Inggris bukan hanya dari film tapi juga dari persepsi pengucapanku sendiri, dan juga dari Multimedia IT Komputer Club untuk mengikuti bagaimana cara membuat karya-karya lewat komputer. Seperti saya kalian tadi, saya membuat konten video ini ya berkat pelajaran tersebut. Oke, jadi ada pesan penting bagi masa SMP. Saya memang sekarang ini udah, jadi nanti besok dan lusa besok saya akan membuat 2 konten video lagi pengalaman sekolah masa SMA dan juga sekaligus dari kuliah, karena memang dari kuliah ya, semoga bisa bermanfaat. Oke, ini pesan buat kalian nih. Nanti kedepannya saya akan membuatkan video tutorial ya, membuat section yang lain itu video tutorial dan juga kejadian-kejadian ini ya, dan juga event tutorial dan event penting yang akan ini. Kebetulan banget saya juga akan berencana mengasih tahu ke kalian buat apa sih program-program Ramadan yang akan tayang di TV Indonesia dan Malaysia bermanfaat. Semoga kalian bisa ngerti ya. Oke, sekian dulu di video kali ini. Jangan lupa seperti biasa untuk komen, like, dan subscribe channel di bawah ini agar kalian bisa mendapatkan update yang lebih baik tentang saya. Oh ya, satu lagi, di pengalaman saya SMP nih, saya pertama kali mengunjungi kota lama ya, kota tua ya, untuk yang ke 2 kali, tapi kali ini mengunjungi Bank Indonesia dan juga Museum Fathahillah ya. Itu saya mendapatkan tugas tepat waktu, akhirnya saya beres juga. Oke, sekian untuk kali ini. Jangan lupa diingatkan saya sekali lagi untuk selalu komen dan subscribe channel di bawah ini agar kalian mendapatkan informasi lebih detail tentang saya. Oke, untuk itu saja video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.